mahasiswa dari Unika Wetabula. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih buat Mama sudah meluangkan waktu buat kami. Dan maksud kedatangan kami, Mama, kami ingin mewawancarai tentang kearifan lokal yang Tenun Bodi. Sebelum masuk dalam kewawancaraan, sebelumnya kami memperkenalkan diri. Saya atas nama Rensi, teman saya. Atas nama Saya atas nama Maharani. Saya atas nama Rovina. Untuk itu, sebelumnya kami memberikan kesempatan untuk Mama untuk berkenalan. Terima kasih adik-adik. Ya, yang pertama saya boleh bertanya, karena kedatangan adik-adik ini dengan dadakan. Jadi saya boleh tahu ini adik-adik mereka asal dari mana dan dinas dari mana. Kami mahasiswa dari Unika Wetabula. Terima kasih. Dengan tujuan adik-adik apa sekarang? Tujuan kami untuk mencari tahu tentang kearifan lokal di Inkan Tenun Bodi. Oke, makasih. Mama siap untuk menjelaskan. Terima kasih. Nah, yang pertama, Mama, yang menjadi pertanyaan kami. Dari benang. Benang ini kami gulung dulu. Jadi alatnya ini alat gulung. Jadi ini benangnya. Jadi sekarang kami mulai kerja. Istilahnya gulung benang. Karena awalnya ini. Jadi kami mulai menggulung. Ya, ini sekarang langkah pertama sudah. Jadi kami mulai menggulung sudah. Menggulung benang sekarang. Jadi setelah ini kami mulai pemanen sudah, jadi kami stopkan ini sudah. Jadi karena ini langkah pertama kami sudah selesai. Nah, setelah kami pemanen jadi terbentuk sudah panen, jadi kami mulai ikat. Setelah kami ikat maka terbentuklah ini. Ini adalah kain yang kami sudah ikat. Benang yang kami sudah ikat. Jadi benang ini yang kami sudah ikat. Setelah kami ikat kami buka, jadi muncullah motif ini. Motifnya putih, dasarnya biru. Motifnya putih, dasarnya biru. Jadi setelah kami buka kami bentang kembali. Kami bentang karena kami sudah selesai ikat, selesai buka dia punya tali rapia, jadi kami mulai bentang. Kami sudah membentang salah satu kain. Ini sudah jadi Mama mulai masuk tenun sekarang karena semua masuk setelah kami Proses ikat. pembuatan. Ya, jadi buatan ya untuk menciptakan selalu satu kain baju, sarung atau kain. Jadi ini adik-adik adalah kain baju dari hasil gulung, pemaning, ikat. Jadi saya mulai sudah membuat salah satu kain. Jadi ini kain baju. Jadi kami yang di kelompok tenun ini adik, yang namanya kelompok tenun ini, ikat inilah kerjanya. Jadi langkah-langkahnya seperti itu sudah. Kira-kira Mama dalam proses ini pembuatan kan apa ada tumbuhan begitu yang digunakan untuk proses pewarnaan kain? tumbuhan untuk proses pewarnaan kain. Kalau ini adik-adik tidak. Yang sebenarnya saya juga ikuti yang pewarna alam, tapi karena terlalu rumit, perubahannya tidak mudah untuk kami mendapat, jadi kami pakai yang industri. Ya,
industri yang sudah jadi memang. Jadi kami cari su yang lebih mudah, jadi kami pakai su industri. Kami beli dari toko bahan-bahannya, Yang biasa. dari benang, habis benang dia punya bahan pewarna. Jadi benang, wanteknya di situ sudah. Segalanya di industri. Kalau untuk alat-alat tenunnya memang kami yang buat sendiri, tapi kami dapat juga bantuan dari dinas pemerintah. Kalau seperti ini kan dia punya alat-alat kami buat sendiri. Kalau itu yang dari dinas. Tapi kami pakai yang untuk ini yang kami buat sendiri karena lebih tahan. Karena dia punya kayu lain dari dinas dengan ini. Kami pakai sendiri alat yang kami buat karena dia punya alatnya itu dia kuat. Tapi kalau kami pakai yang itu kan dia namanya istilah proyek pasti kayu, yang penting alatnya jadi. Ya. Makanya kami terlalu butuh yang untuk pribadi, bikin sendiri. Ya, inilah hasil tenunan saya yang saya sudah selesai, jadi terbentuklah satu kain baju. Ya, dari langkah pertama penggulungan, pemaning, ikat, bentangnya, tenun sampai sekarang terbentuk sudah salah satu kain. Itulah hasil tenunan kami dari awal sampai akhir. Mama, ini manfaat dari motif di kain sini apa manfaatnya? Yang dari gambar di kain ikat. Kalau setiap motif, kalau yang bagian bawah itu batas-batas motifnya ini adalah tali persaudaraan. Ya, tali persaudaraan yang ini karena dia tidak terputus, dia sambung. Ya, tali persaudaraan di sini. Kalau ini mamuli sama rumah adat. Mamuli adalah lambang sebuah rahim ibu. Nah, mamuli, lambang sebuah rahim ibu. Baru Kalau rumah adat tempat nyale atau pesta pasola pada saat nyale dan pesta pasola. Tradisi adatnya kita orang Sumba. Pesta nyale. Pesta nyale dalam tradisi adat yang kudu. Ini bela ketupat. bela ketupat. Bela ketupat. Bela ketupat ini melambangkan dulu nenek moyang kita waktu memburu. Itu adalah bekal selama 1 hari memburu di hutan. Ya, istilah mencari babi hutan. Ya. Memburu. Bekal untuk memburu. Kalau yang ini antara ini dengan ini apa? Variasi antara gambar dengan gambar. Variasi antara gambar dengan gambar. Luritan begitu. Sekian dari motif-motif yang saya buat di satu kain baju adik-adik. Jadi hanya itu yang saya tahu dan yang saya mampu menjelaskan. Ya, maklum kalau memang kurang ya adik-adik bisa bertanya pada orang yang masih mampu menceritakan, tapi bagi saya sudah sekian dan mungkin itulah penjelasan juga, tidak lain dan tidak bukan. Ini Sahabat, kain ikat kudi ini awalnya itu muncul dari munculnya dari mana? Tonjek dua lah hanggi
sejarah na pata dunia hanggi kan ikat Kan bisa tanong mo nang bisa wol. bisa Terima kasih juga Adi bertanya asal usulnya kenapa bisa jadi bisa menggambar sesuatu. Ya kalau menurut saya adik-adik dari nenek moyangnya kita itu mungkin lahirnya dari sesuatu motif karena kita itu berasal dari tanah liat, kita itu digambar. Jadi sepertinya tenun ikat juga ini tergambar dari sesuatu pikiran. Kita itu memikirkan sesuatu gambar. Kalau kita tidak meresap, tidak mungkin juga tergambar di suatu benang. Tapi dari otak kalau sudah tergambar sesuatu motif, pasti kita bisa juga mengikat. Tanpa memahami segala gambar, tidak mungkin merumuskan sesuatu juga. Kita sudah tahu dia punya gambarnya seperti apa ketika kita menghayal. Karena tenun ikat ini menghayal. Kita sudah menghayal gambar apa yang saya gambar. Ketika sudah tergambar, kita memandang sesuatu gambar atau rumah kan sudah istilahnya sudah masuk di dalam itu. Jadi kita langsung menggambar sudah dia punya kaki, dia punya itu kan sudah tergambar dalam otak. Jadi semua prinsipnya itu ada dari mana asal usulnya pasti dari otak. Dari otaknya kita kalau sudah masuk di dalam otak pasti kita bisa menggambarkan sesuatu. Sama dengan nenek moyangnya kita. Kalau nenek moyangnya kita tidak menggambarkan sesuatu atau seperti dirinya kita. Dulu kalau bukan dari tanah liat kan tidak mungkin kita tergambar. Ya, seperti antara ini tenun ikat atau antara istilahnya menggambar segalanya berarti dia berarti berkaitan dengan kelahiran. Jadi dia berasal dari kepikiran otak atau dengan kita punya kreasi sendiri. Kalau kita ingin menciptakan manusia kan tinggal kita memandang saja, menghayal saja. Jadi segala motif ini kami istilahkan menghayal. Tanpa menghayal tidak mungkin menciptakan sesuatu. Gitu, sama. Karena di seni menggambar itu kan sama juga. Misalnya ada menggambar sesuatu kan tinggal melihat sudah begini. Nah, kita cari yang praktis sudah macam yang menyanyi anak TK itu yang bulatan kecil itu kan seperti itu. Dari mana bulatan kecil dia menciptakan mata, dari mana bulatan kecil kita menciptakan telinga kan seperti itu. Setelah itu kita menggambar segalanya jadi terciptalah suatu boneka. Begitu sudah. Mungkin beberapa itu saja pertanyaan yang dapat kami sampaikan Mama. Terima kasih banyak, penjelasannya luar biasa sekali buat kami, dan terima kasih banyak juga sudah meluangkan waktu dari awal proses pembuatan sampai jadi sebuah kantin. Makasih juga adik-adik karena adik-adik sudah mengunjung saya dengan pertanyaan, dan juga saya minta maaf ketika ada yang kurang jelas atau yang melebihi, saya mohon maaf juga karena dengan dadakan adik-adik juga ya maklumi, saya hanya menjawab dengan sepotong. Kalau memang tidak jelas ya saya mohon adik-adik dalam menyambung kata ya bisa untuk menyambung dengan bagus juga. Saya juga sangat terima kasih dengan kedatangan kunjungan. Tapi saya minta juga adik-adik karena ada satunya buku tamu ya, saya minta dengan ini untuk mengisi. Iya, betul. Terima kasih. 3. Terima kasih Mama. Terima kasih banyak Mama. Terima terima kasih. kasih Mama. Terima kasih.